say guys. Jam 4 pagi udah kerja lagi. Uang cari halal begini ya say. Apa kerjanya? Ya begitu, harus standby terus. Nggak standby sih, maksudnya aku harus kerja 8 jam gitu kan. Terus nanti kalau misalnya mau libur, aku harus apa? Harus ngerjain kerjaannya orang, infal gitu kan. Ya oke sih, dia apa? Dipakai enjoy aja sih sebenarnya sih. Ya enggak. Jadi aku cuma tidur berapa jam ya? 3-4 jam. 3-4 jam. Kan aku pulang jam 2 pagi. Jam 1 lah, jam 1 gue udah mulai tidur. Jam apa? Jam 4:15 gue udah on the way lagi pergi kerja. Gitu kan. Jadi kebayang gak sih ya? Apa? Dulu kalau misalnya mantan ani-ani, waduh, apa? Transisinya dari kerja halal ke kerja haram ya saya. Ini makanya aku gini, buat setiap orang yang punya masa lalu ya, apa, dulunya ani-ani, dulunya lonte, ya terima aja itu, apa, cerita kalian masa lalu gitu. Kalau misalnya sekarang seolah-olah apa, di sosialita gitu kan, seolah-olah high class, bilang orang gembel, bilang orang apa, miskin, bilang orang gak level, gak ngaca. Dulunya apa? Dulunya lonte, Fitri sama Amel. Nah, Fitri gak ngaca, bilang gua gembel, bilang gua apa, nggak level, tapi ujung-ujungnya ntar diomongin lagi. Cuman sekali ya, ini buat yoga katanya. Cuman sekali tapi berkali-kali katanya. Gitu ya, Fit. Sebenarnya Fitri ini apa ya? Orang termunafik untuk dirinya sendiri sih, ya. Kalau misalnya munafik ke orang lain itu udah biasa, gitu kan. Kalau misalnya munafik terhadap teman bisa bohong, tapi membohongi diri sendiri gitu loh, ya kan? Tidak jujur dengan keadaannya. Tahu-taunya nanti dibongkar sama Nikita. Nanti tahu-tahu ntar kebongkar sama anaknya, sama anak tirinya, gitu kan? Tahu-tahu nanti dibongkar sama mantan sahabatnya, siapa dia, ya kan? Secara nggak langsung dia deket sama Ola sekarang. Nanti podcast keceplosan lagi bahwa yang selama ini jahat sama Ola itu Fitri. Tapi Ola juga itu sih apa? Masih perlu Fitri sih, ya. Jadi sekarang Fitri mau pansos sama artis-artis ya. Sekarang yang teman dekatnya Fitri ini cuma Ola, Amel, siapa lagi ya? Kayaknya udah begitu doang. Yang lain-lain cuma supportive player doang ya. Supportive player karena mereka takut nanti sama Nikita aja Fitri kan dekat banget dulu, apalagi sama yang lain gitu. Nanti bisa diancam-ancam, nanti bisa dibongkar aibnya, nanti bisa diadu domba sama suaminya. Fitri itu jahat, say. Makanya Ola sama Ovar pernah cerai gara-gara Fitri, mulutnya Fitri. Makanya Fitri bisa dekat sama Anthony Dedola biar menghasut supaya Nikita tidak bahagia, biar nggak ada support sama siapapun. Jadi tergantung cuma sama Fitri aja. Yang berhasil itu cuma Amel. Amel kan punya suami Dadi. Si Dadi itu dia dikenalinnya sama Fitri. Jadi si Fitri ini merasa berjasa gara-gara gue kan Cengs ya, Cengs ya kan. Dulu panggilannya Amel tuh Cengs karena high selalu, dia lonte-lonte narkoboy ya, narkoba. Makanya kurus kan si Amel ini, kurus karena kebanyakan kokaina ya, kebanyakan narkoba. Oke. Jadi begitu guys. Selama ini yang kalian bilang duo peri si Fitri dan Amel, ternyata dudonya
Dajjal dan iblis gitu kan. Dua-duanya mantan lonte, dua-duanya banyak nipu orang ya, nipu laki orang, laki diri sendiri ditipu, ngelakorin laki orang. Tapi is okay sih. Kalau misalnya lakinya suka memek begitu ya oke lah ya, gimana? Anda tidak dijemput, dia datang sendiri, memeknya gimana, ya kan? Gitu. Kalau dulu mungkin dia bertarif kan. Celeng panggilannya tuh, ya, panggilannya Amel Natadi Coco, ya, celeng. Ingat nggak celeng? Kasihan tahu apa istri pertamanya, hartanya yang di mana? Di Kemang. Rumah yang di Kemang dari istri pertamanya Dadi itu mau diambil rumahnya. Jadi suaminya udah diambil, anaknya udah di brainwash sama Amel. Terus rumahnya yang di Kemang mau diambil juga. Udah haus harta, haus keluarga, haus seks gitu loh. Haus dengan tadi gue di jembatan ini ada sinyal nggak sih? Status lagi pengen jadi ibu bayangkari, ya kan? Begitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat semua pertemanannya Fitri, Amel, siapa lagi? Ya, cuman dia berdua sih sekarang. Siapa yang mau teman sama dia? Nggak ada, ya kan? Yang cuman pansos di tag aja. Takut kalau misalnya nggak di repost, nanti sangkanya sombong. Nanti jadinya musuh. Nih kita aja udah unfollow mereka, ya kan? Jadi kalian bisa lihat kemunafikannya gimana. Orang Fitri sama ibu kandung aja bisa dimusuhin, bisa bikin cerita, bisa dipodcastin, bisa jadi bahan olokan. Ibu kandung loh ini loh yang dia serang loh, bukannya orang yang baru kenal setahun 2 tahun. Orang yang dia kenal seumur hidupnya dia, ya. Jadi kalau misalnya kalian bilang Fitri nggak kenal sama ibunya, dibuang umur 2 tahun, itu bullshit sayang. Karena waktu zaman ngelonte-lontenya di Lampung, di Jakarta, dia minta tolongnya sama siapa? Sama kakak-kakaknya, sama gagak-gagaknya, kakak tiri. Terus ke Jakarta, tadinya mau tinggal sama Mami Rita, tapi Mami Rita nggak mau anaknya pulang-pulang malam. Jadi Fitri udah kebiasaan seks bebas dan kehidupan bebas. Jadi kalau misalnya dia mau tinggal sama ibunya, kan bapaknya udah meninggal, ibu tirinya udah meninggal. Jadi si Fitri masih remaja nih ya, masih remaja, dia ke Jakarta tadinya mau punya koneksi lagi gitu kan, pengen punya tali silaturahmi sama ibunya. Ternyata nggak bisa karena sudah terbiasa menjadi lonte-lonte kebun teh gitu loh, ya. Sudah kegatelan, udah beriming-iming bakal dinikahin sama koko di Lampung, sampai dibeliin rumah loh dia loh. Padahal itu suami orang loh. Jadi dia tuh udah pernah jadi istri kedua, bukan istri kedua sih, perempuan kedua. Cuman susah buat keluarga orang yang kaya, keluarga orang yang terpandang punya punya istri dua gitu ya. Gimana kita bisa percaya berbisnis sama orang yang nggak punya prinsip, ya kan? Contohnya kita berbisnis sama cowok yang punya beberapa pasangannya, berarti ujung-ujungnya dia ke kiri ke kanan aja menikung. Apalagi nanti berbisnis sama dia, lama-lama kita digerogoti sayang, ya. Dan itu apalah yang terjadi sama Fitri, karena si Fitri ini udah nggak jadi sama yang laki itu yang di Lampung yang udah ngasih rumah. Kalau nggak salah nama kompleknya Rumah Permata Hijau gitu ya di Lampung tuh. Terus bunting dia, bingung mau bunting nih sama si yang Cina ini, bingung, nggak ada yang mau ngawinin. Kalau nggak kan jadi anak haram kan si anak pertamanya kan, Naira kan.
Jadi dia harus cari ini siapa. Ternyata kecantol lah sama si King Arafah, si Arab ini. Nah, si King Arafah juga punya punya istri. Jadi dipelakorin juga, dan didukunin juga. Jadi kalau kalian bisa lihat, itu mukanya nggak sama, sayang. Mukanya apa? Anak-anaknya beda semua, karena beda-beda bibit semua, ya. Jadi dia membohongi dirinya sendiri, membohongi orang lain, dan membohongi anaknya. Gue tuh sebenarnya nggak mau ngomongin apa yang bawa-bawa anaknya, cuman lebih kasihan nggak sih anaknya nggak tahu bapaknya siapa sampai umur sekarang udah sekolah independen cenah ya di Vancouver, Canada ya. Dia lagi sekolah apa lah, aku juga nggak ngerti. Majornya apa sih, dia bilang historic business apalah ya, aku lupa. Tapi di dalam hati yang paling dalam dia menanyakan siapa bapak aku, begitu. Karena udah ngomong kemana-mana, sampai si King Arafahnya ngomong sama orang-orang yang kita kenal, udah dong jangan bawa-bawa anak aku dong, kasihan. Lebih kasihan ya nggak sih, ya? Secara nggak langsung mereka nggak tahu siapa. Kalau secara logika ya guys, kalau paling gampang itu menepis pertanyaan itu ya jawaban ya kan. Kenapa nggak tes DNA aja Naira dan King Arafah? Kalau match berarti ya alhamdulillah gitu kan. Berarti itu bapaknya. Tapi kalau nggak match, siapakah bapaknya? Ya kan? Kalau Kaira itu jiplak banget, mukanya muka Arab, yang apa anak nomor 2. Anak nomor 3 juga bukan Cina, itu Remzo. Emang anaknya anak Chen. Kebayang nggak sih nanti suatu saat nanti si Chen sama si Fitri, kan ini lagi tempur-tempurnya kan, si Chen sama si Fitri ini di pengadilan. Kasusnya apa? Kasus harta gono gini sayang. Jadi waktu dulu sebelum Fitri menter, dia itu cuma punya modal ke Bali doang. Ini ada saksinya karena orang yang diajak ke Bali itu adalah temen aku sekarang. Jadi dia tahu, dia kalau ke Bali itu ngajak cewek-ceweknya dijualin di sana sayang. Jadi kermo. Jadi kalau misalnya, yuk beb kita ke Bali yuk, nanti diajakin ke Bali, dibayarin hotelnya segala macam. Tapi sana dijual say, sama koko-koko, sama bisnismen segala macam, ya. Itu dijualin ya, ani-ani berkedok bisnis lah ya, gitu. Tapi kalau misalnya koko-kokonya single ya is okay. Tapi kalau koko-kokonya punya istri kayak si Chen, kan itu istri sahnya Cirina kan. Itu semua hartanya punya Cirina kan, karena itu harta bawaan dari keluarga Cirina. Kalau misalnya si Chen orang kaya atau gimana, oke lah, lu boleh bawa hartanya Chen. Jadi ujung-ujungnya sekarang usutnya itu harta si Fitri, harta si Chen harus balik ke Cirina dan anak-anaknya, karena di putusan Mahkamah Agung waktu mereka cerai ada nominal yang harus dibayar setiap bulan. Chen itu harus menafkahi kedua anaknya, dan sampai detik ini, sampai si Chelsea kayaknya umur 19 ya, gue lupa umur berapa si Chelsea, atau 20 udah, itu tidak dibayar 1 perak pun ya. Itu, dan kedua terbukti bahwa itu harta bawaan. Jadi harta gonogininya sudah menang guys. Jadi Cirina bakal dapat balik haknya dia. Jadi si Fitri dan Chen lagi kebingungan karena kan pengeluarannya banyak, menter, terus sekolahin Naira, pembangunan ya, nipu sana nipu sini, terus harus balikin duitnya Cirina. Ya mana mungkin seorang Fitri Sauteru yang awalnya bilang, aku pakai duit mantan istri, enggak. Tapi sampai mesin kopi dia bawa, sampai video-video, bukan video-video apa sih, figura-figura, dia lukisan, sampai lukisan Bali dia pajang di
dipajang di belakang kantornya dia. Kalau kalian lihat si Fitri live ya guys, di belakang itu kan ada lukisan. Itu tuh lukisannya Sherina, sampai dia bilang itu lukisan bersejarah karena dia merebut harta dan lakinya orang. Ya guys. Jadi slowly ini karmanya Fitri karena dia jahat ke beberapa orang ya. Bukan ke beberapa, ke banyak orang. Kalau beberapa itu 1-2 dan nggak sengaja, dan dia ini disengaja ya. Jadi kalau misalnya si Fitri ini bilang aku ini businesswoman, zong. Aku ini pengusaha, zong, karena aku tahu semuanya itu cuman berkedok aja. Emang dia punya bisnis salon, punya ada nama PT perumahan segala macam. Tapi ujung-ujungnya bukan punya dia. Ada bagian dia, ada saham dia, tapi seolah-olah kan dia pure owner. Enggak, sayang, cuma dompleng nama doang, gitu kan. Cuma pencucian uang juga, uang haram. Percaya deh sama gue deh. Makanya dia happy-happy sana sini, tapi nggak ada duit juga, say. Nggak ada duit, ya. Nggak ada duit. Kalau misalnya ada duit kan, dari kemarin dia bilang sertifikatnya ada di tangan saya, nanti tinggal ambil aja setiap kapanpun. Kan udah disita sama kejaksaan, harus dikembalikan. Kenapa nggak dikembalikan sertifikatnya Sherina, ya kan? Sertifikat Bali yang nggak seberapa itu, dan harta-harta yang harus emang dijual untuk membayar nafkahnya Chelsea Maya dan Kaden, ya. Nggak kasihan anak-anaknya Cen nggak dapat haknya dia. Katanya orang kaya. Kalau orang kaya, aduh, sekolah anak-anak itu dong, didahulukan dulu dong, kan orang kaya. Jangan kehidupan menter aja yang di show off kan. Kembalikanlah uang haknya Chelsea Maya dan Kaden, ya, jangan dipersulit, ya kan? Itu duit mereka loh. Itu duit dari kakek-kakeknya mereka loh, dari papanya Sherina loh. Ayo, ya. Dan sudah ada keputusannya, sayang. Cuslah, kembalikan. Katanya orang kaya mah kan uangnya nggak terbatas, 7 turunan nggak habis. Aduh, berapa puluh miliar sih yang harus dibalikin sih? Kayaknya nggak sampai 20 miliar deh. Bisa dong, ada cash dong. Orang kaya itu kan kalau Cartier-nya asli sama Hermes-nya asli, jamnya deh. Kalau jamnya asli udahlah, relakan itu jam. Kan jam mungkin kalau misalnya yang asli bisa 2-3 M kan. Itu dia ada yang berlian apa sih? Tapi kayaknya nggak mungkin asli deh. Setahu aku mungkin dia ada satu ya yang asli, cuman yang lainnya palsu deh. Soalnya kalau orang kaya, logikanya nih, ya, pasti dia sayang anak, sayang sama keluarganya, nggak bakal memanfaatin uangnya orang, gitu kan, menjahatin orang, menipu orang. Sama. Jadi si Fitri sama si Amel ini 11-12 guys. Seolah-olah mereka keluarga bahagia, ya, dengan suami yang dia rebut itu dari istri pertamanya. Rumahnya diambil sama, ceritanya kok jadi 11-12 ya, Amel? Dua-duanya nggak rebut suami orang. Poin pertama. Poin kedua, mencoba membrainwash anak-anaknya dari istri pertamanya. Untung Chelsea Maya waktu datang ke Jakarta cuma sebentar ya, say. Jadi nggak terlalu terdalam sama kebusukan ibu tiri. Tapi kalau misalnya anak-anaknya si Dadi dari ini, kalian jangan bingung ya. Nama istri pertamanya Dadi itu adalah Nikita Maharani Putri, ya. Jadi Ibu Bayangkari ini dia punya 3 anak kalau nggak salah, cowok semua. Nah itu udah di brainwash sama si Amel, seolah-olah Amel yang hedon lah menyokolahi mereka, si papahnya ini cinta sayang sama Amel. Tapi ujung-ujungnya tahu nggak? Kasihan nih si Maharani Putri ini nih, istri pertamanya Dadi, hartanya mau diambil, dia mau keuangannya dikontrol sama Amel, terus anak-anaknya di brainwash biar sayang sama, biar tinggal ya gimana ya, secara finansial udah dikontrol sama Amel, terus sekolahnya dibayarin sama Amel.
Jadi segala macam tuh Amel yang itu, Amel yang megang duitnya Dadi segala macam, Amel yang megang. Jadi olah-olah ya mau nggak mau anak ya nurut aja orang. Si Amel ini itu teman-teman dan sahabatnya Fitri Sauteru ya, Amel Natadipura yang kakak-kakak pakai berhijab, and jewelry, yang jualan apa berlian gitu, merasa paling solehah di dunia ini, tapi mantan lonte, masih lonte nggak? Dibilang mantan, kayaknya masih lonte deh, ya cuman nggak jualan bertarif juga sih. Pasti bertekong iya. Ya Dekong bertindak, tapi Kenti juga bertindak sih. Kita tidak menyalahkan semuanya ke perempuannya juga sih. Pasti kan namanya laki-laki perlu perlu memet, perlu lobang, perlu cerot. Ya mungkin servisannya Amel sama Fitri itu boleh lah ditandingin lah gitu kan. Isepan Kentinya, ngisep Kenti laki orang mungkin nggak bisa terlupakan. Ya kalau misalnya main dukun-dukun dikit ya oke lah. Kan nama orang bisa beriman kan. Itu masih bisa ditepis, tapi isepan Kenti ani-ani itu nggak bisa ditepis, say, ya, karena isepan kita itu setiap isapan itu ya apa yang di otak kita saya duit gitu ya guys, itu menikmat gitu loh. Kalau istri sah kan boro-boro duit lah, itu aja duit dari kita gitu kan, dari keluarga gue kata Cirina gitu kan, ya kita merit dulu karena ya kita masih muda gitu kan, kita sekolah bareng di Amerika gitu. Kalau Amel kan kalau Nikita Maharani Putri sama Dadi kan waktu pangkatnya Dadi belum jadi apa-apa, masih buja, nggak tahu ya, gua nggak tahu detailnya sih kalau tentang Dadi sama Maharani Putri itu ya. Tapi kebayang nggak sih guys, seorang Nikita Maharani Putri, kita ngomongnya Bu Putri aja lah ya biar kalian nggak pusing ya. Ibu Putri ini udah melayani suaminya gitu kan, sampai pangkatnya lumayan, dicantol sama ani-ani Amel ya kan. Kasihan gak sih? Udah nyampe. Waduh, kenapa nih pada ngetek segala bentar lagi, pada sibuk live itu? Oh, ngetek aja sayang, kalau aku nggak masalah. Kan aku nama aja gue speak up full nama kan. Amel Natadipura Fitri Sauteru ya kan, nggak masalah kalau aku sih. Bapak Dadi apa gitu, Cen Kurniawan tuh, kurang lengkap gimana lagi gue ngomongnya, iya kan, karena apapun nggak takut dilaporin sama, udah dilaporin. Kan aku Amerika sayang. Orang kaya biasanya banyak babunya tapi nggak pernah lihat. Ada babunya banyak di salon aja, berapa banyak babunya dong. Kalau dibilang banyak babunya, banyak orang males gitu sih Fitri, kok masa aja kan kagak bisa. Kalau udah di warga negara gitu aman, ya beda pasalnya lah say. Dan apa yang gua ngomongin ini fakta. Terus jadi gua apa yang gua harus takutin? Nih ya, kalau misalnya nih laporan Fitri Sauteru diterima gitu sama aku, gua datang ke kantor polisi, Pak, ini aku ada laporan bahwa ini Fitri Sauteru melaporkan saya. Gua datang misalnya ya ke polisinya, pasti di BAP kan ditanya, ini bener nggak? Bener Pak. Saksinya mana? Nih ada adiknya, nih ada Cirina. Terus kalau Amel belum ada laporan buat gue, tapi ya Putri sih standby ya. Putri Nikita Maharani Putri standby, orang dia yang dipelakorin. Gue kan cuma orang-orang yang nyap aja, bersuara, berdendang, bergoyang ya kan. Gue sih mengenjoy aja, karena orang-orang yang jahat begini emang harus di speak guys, karena mereka ini udah kebiasaan jahat sama orang, jadi harus stylenya mereka kan kayak sekarang. Yang dia serang tuh siapa sih? Jadi gue nggak tahu orangnya siapa ya. Ada yang tahu nggak guys itu jadi siapa? Kasihan kan orang-orang yang disakitin sama dia,
istri pertamanya, keluarganya, terus bisnis Nikita deh, nggak usah jauh deh. Yang kalian kenal aja deh. Nikita aja sekarang bisa sampai nggak berteman lagi. Kalau musuhan sih enggak ya, karena Nikita pintar, dia nggak mau bermusuhan sama orang yang jahat seperti Fitri kan. Igun juga deket sama Fitri. Igun tuh nggak deket. Igun itu cuma nggak enak aja, karena kan secara nggak langsung dia yang mendamaikan Nikita Mirzani sama Maharani kan, Maharani MS Glow kan. Begitu sayang. Kalau deket, pernah nggak main ke rumahnya? Pernah nggak jalan-jalan bareng? Kalau deket tuh begitu. Karena kita pasti kalau teman yang tulus, kita jalan-jalan bareng, kita bisnis bareng, karena kita gak mau nyelakain orang. Toh kita hidup segini-gini aja ya guys, kita cari saudara, cari teman gitu kan, supaya bisa manjang. Tapi kalau Fitri ini, selagi gue bisa makan, selagi gue profit gitu kan, gue sikat. Kenapa NM bertengkar sama FS? Karena si Fitri ini nge-brainwash si Loli. Jadi kalau kalian lihat Loli ini durhaka sama ibunya, itu yang dia lakukan ke Mami Rita, ya kan? Jadi balasan terbaiknya Fitri ini ke Nikita yang gak mau diatur sama Fitri sekarang itu dari anaknya. Karena anaknya dikasih duit sama Fitri. Jadi mau gak mau Loli harus bilang tante Fitri, karena minta duit sama Fitri kan. Sama Nikita udah gak dikasih duit kan. Jadi yang sekarang yang mensupport Lolita sampai jadi anak durhaka ini, aku harus bilang dia anak durhaka ya, karena segimanapun ibu kita mau mau nasehatin kita, mau ngedidik kita, itu caranya dia gitu kan. Tapi sebagai kita anak, nggak juga bilang ibu kita ibu plastik, ibu ini, ibu itu, kan nggak begitu juga kan judulnya kan. Ya, anak 16 tahun bisa ngomong ibu plastik loh. Hebat kan? Ya. Kalau misalnya si Fitri orang yang baik, orang yang benar, pasti dinasehatin itu anak. Gak mungkin dijajanin terus bisa sampai ngomong ibu plastik, ibu yang menyiksa. Sama. Jadi ceritanya Fitri sama ceritanya Lolita tuh sama, seolah-olah mereka itu anak yang disiksa, anak yang ditelantarkan, anak yatim. Ya nggak anak yatim sih Loli sih, bapaknya juga masih hidup sih. Hukum Karamco. Sekarang FS deketin, ya nggak apa-apa lah, dia deketin aja lah, nggak ada efeknya juga. Emang ada efek deketin dia? Emang Fitri deketin Igun, deketin Ola, deketin apa? Emang ada efeknya? Nggak ada kan? Fitri Sauteru nggak ada efeknya kan? Tetap aja kan orang ini bertanya-tanya, kenapa sih lu ngejahatin banyak orang? Why is the reason? Bagus kalau plastik, ntar kalau mati nggak kerubutin semut lah. Apa hubungannya kerubutin semut? Udah nggak kerasa juga. Kenapa FS gituin Loli? Karena apa yang dia rasa selama ini, dendam dan benci sama ibunya, itulah yang diajarkan ke Loli. Biar Loli itu yang membenci dan dendam sama ibunya. Karena Nikita udah nggak mau lagi berteman sama Fitri. Jadi Fitri dendam banget sama Nikita, biar Nikita sedih dan minta tolong. Kan kemarin dia minta tolong sama Fitri. Sekarang ketahuan bahwa semua yang dilakukan Fitri ini ternyata jahat. Dia mengatur keuangannya Nikita, gitu kan, hidupnya Nikita, segala macam. Kalau misalnya barbar kui, suruh Nikita yang nyerang orang-orang gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang Nikita itu dasarnya baik sih ya. Dia masih sayang sama keluarganya, sayang sama orang tuanya. Kalian bisa lihat kan kalau itu kan. Jadi prinsipnya buat orang yang kebanyakan ya, yang nggak bisa juga dibilang sih, karena Amel sayang sama ibunya ya. Sayang sama ibunya, tapi dia nggak ya begitulah.
Merebut suami orang. Aduh, nggak bisa dipukul rata juga sih. Tapi ya nggak kejam-kejam banget lah. Kalau Fitri itu udah paling kejam sih. Aku udah di tempat kerjaan guys, tinggal nunggu bus. Padahal kan NM temennya. Duit say, duit. Pertemanan mereka itu duit now, duit now. Aduh, hari ini gue kerja 16 jam lagi. Terus gimana bisnis NM? Mereka tuh nggak ada bisnis. Nih kita itu cuma dibayar awal-awal aja. Terus nih kita kan orangnya cincai gitu kan. Jadi ya udahlah, yang penting dia ada teman, dia ada apa support, ada kakak-kakaan. Ternyata Zong sayang. Ternyata itu Jong. Nih kita pinjam duit FS enggak? Nih kita itu dulu pernah numpang di rumahnya Fitri ya, waktu lagi ribut sama Dipo. Jadi dia nggak ada pemasukan, jadi numpang di rumahnya Fitri yang di BSD di Kaju Park. Lalu kenapa nggak live lagi? Mungkin di hack kali ya akunnya ya, atau di report kali, karena kan dia sebenarnya masih di bawah umur. Sebenarnya dia nggak boleh punya TikTok ya nggak sih? Kok jadi muji NM sih, nggak konsisten? Karena cerita ya itu yang gue tahu. Kita ini sebagai apa, orang ini harus apa, harus bisa membedakan. Kalau misalnya nih kita lagi gila ya kita bilang gila, tapi kalau misalnya nih kita emang lagi terpuruk karena ditinggal sama Fitri sama itu, kita harus bilang ya. Jangan kita membenci orang tuh semua harus dibenci gitu, nggak bisa guys. Jadi kita harus apa namanya, kok lupa sih, harus netral. Kalau kan ini ya, dari semua permasalahan ini kenapa aku masih speak up, karena aku pernah kenal dan dekat sama Nikita. Siapa yang mau ngobrak-abrik itu Fitri ya. Fitri yang mengancam gue, mau menjarain gue gitu kan, seolah-olah gue gimana banget lah. Gue di Amerika, dia mau menjarain gue gimana sih ya. Jadi kalau misalnya kita mau nggak suka sama orang, jangan semuanya nggak suka. Kita harus objektif. Nah itu katanya objektif. Jadi kalau misalnya nih kita lagi baik, kita harus bilang dia baik. Nih kita bilang nih kita lagi diserang sama anaknya, kita harus bilang itu anak durhaka gitu loh. Jadi jangan semua yang kita lakukan itu jahat, jangan juga dibilang gitu. Sebagai manusia pasti ada baiknya, ada buruknya. Jangan kita bilang ini kita tuh buruk banget, nggak ngaca gitu. Ada kaca di sini. Bilang nggak ngaca, ada kaca di sini ya kan. Karena kita tuh harus ngaca gitu kan. Makanya aku bisa mengatakan Fitri Ani, siapa si Amel Ani lonte, karena aku juga lonte. Jadi lonte sama lonte sah ya. Kita sama-sama ngisep Kenti, sama-sama dibayar, jadi sah ya gitu loh. Begitu. Netizen Indo cannot be neutral, the needs to hate. Ya kita jangan membenci orang. Kan selama ini gue marah sama Nikita, sama Fitri gara-gara Fitri kan. Fitri ngancam gue, Fitri ngelaporin gue. Oh, dan ternyata yang selama ini manas-manasin ya Fitri. Ya udah ya guys, aku masuk bus dulu ya, aku kerja dulu ya. Segitu dulu aja deh, gue ngoceh-ngocehnya. Gue baca-baca komentar dulu aja. Jerawan. Buat nutupin jerawat. We are now approaching bus stop number 14. This bus serves Lot E. Jam 5 pagi. Safe, nanti aku safe. Tenang. Ya bakal aku simpan. Kalau yang begini-gini mending disimpan, terus angkanya gua gimana? Kayak laki kayak gue emang bencong, gimana dong? Ya udah begini aja nih. No, boleh lah, nggak usah pakai filter lah. Jerawat di mana nih? Salon yang kedua itu gimana? Itu bukan salonnya Nikita, salonnya Fitri, pencucian uang doang. Ke Amri. Udah aman. We are now approaching bus stop number 15. This bus serves Lot E. Ini baru bangun banget, belum mandi.
Kakak Amel. Kenapa Kakak Amel? Ya gimana sekarang Kak? Ya bingung, duitnya mau gimana baliknya. Money laundry. Si Cen emang kerja apa Kak? Kok pencocokan pada narkoba sayang? Dulu, sekarang udah enggak. You have parked in Lofty. Be sure to board Di US a masih ada Lofty COVID? bus Enggak. on your return. Udah dulu ya guys, gue pusing apa? Nge-live sambil di bus. Oke.